setelah mendengarkan setelah putra-putri Bapak Ibu mendengarkan apa yang dipaparkan oleh putri sulung saya, Vira, tentang bagaimana proses dari sisi dianya sendiri untuk melakukan semua proses dan juga hal-hal yang memang itu harus menjadi hal yang mutlak siswa atau kandidat siswanya yang melakukan. Dan di sisi lain, disinilah izinkan saya untuk berbagi bagaimanakah peran kita gitu. Sebab tanpa peran dan dukungan kita hampir tidak mungkin gitu. Bukan 100% tidak mungkin gitu. Kalau anak kita punya waktu yang cukup panjang dan juga punya daya juang serta tekad yang luar biasa, mungkin bisa semuanya dia selesaikan sendiri. Tapi alangkah alangkah meringankan juga baginya jika kita mengambil peran dan menempatkan posisi kita sebagai orang tua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid, orang tua, siswa-siswi SMA Islam Plus Atskia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir. Dan semoga nanti dari sini ke depannya, kalau saya boleh cerita sedikit ini, Bu Lili, bagaimana saya bertemu dan kemudian berkomunikasi dengan Pak Yudi juga dari sebuah webinar. Dari sebuah webinar di mana beliau adalah narasumber dan saya salah satu audiensnya, dan kemudian ya itulah silaturahmi dan komunikasi terus terjalin sampai sekarang. Itu kalau nggak salah masih pertengahan pandemi deh, tahun lalu, mungkin sekitar bulan September atau bulan apa gitu. Dan beliau juga udah menyampaikan nanti ibu yang dan putra-putrinya yang kami ingin bergabung dan berbagi. Alhamdulillah sekali kesempatannya kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan saya berharap nanti apa yang saya sampaikan menginspirasi mungkin. Saya berharap menginspirasi. Baik, jadi saya perlu asisten karena ini saya joinnya pakai ponsel. Laptop saya mungkin terlalu panas atau apa, jadi agak bermasalah. Saya di sini ditemani oleh adiknya Vira, si bungsu kami, Bramasto Rahman Prasojo, yang selain Vira yang tadi telah juga membagikan pengalamannya dan berstatus sebagai mahasiswi University of California Davis, si bungsu kami juga berstatus sebagai mahasiswa University of California Davis. Jadi ya inilah saya. Next slide, Dek. Apakah kami? Ya itulah kami, keluarga yang cuma beranggotakan 4 orang. Satu hal lagi mungkin juga yang perlu saya sampaikan. Kenapa Bramasto masih ada di rumah? Ini kami berbeda ruangan gitu. Karena Bramasto yang diterima tahun lalu 2020 dia tidak bisa langsung pergi ke Amerika karena saat itu Kedutaan Besar Amerika menutup semua layanan pembuatan visa, meskipun ini sudah jelas gitu dia mau mengurus visa pelajar untuk kuliah, nggak bisa. Jadi Bramasto telah menjalani 1 tahun penuh kuliah online sejauh California to Medan dengan perbedaan waktu 14 jam, dan barulah ini dia setelah Kedutaan Besar Amerika dibuka kembali, baru dia dapat kesempatan untuk mengurus student visanya. Dan sementara Vira, dia saat ini junior atau tingkat 3 di UC Berkeley, majornya astrophysics. Dan kedua anak kami sebenarnya berbeda 2 tahun. Cuman Vira yang lulus SMA di tahun 2018, waktu itu dia masih ada gitu, masih ada berbagai hal yang harus dia lakukan, kewajiban dan beberapa tanggung jawab pada saat dia SMA memang mungkin berbeda. Dia sangat aktif, jadi sebagai project student leader dan project manager dari yang tadi sempat dibacakan Ibu Lili tentang research bersama NASA di bawah supervisi Quest Institute, yaitu Chandra Kumala School Space Research Project, itu Vira leadernya. Dan itu masih berlanjut hingga 6 bulan setelah dia lulus. Sehingga dia berpikir, saya harus menuntaskan itu, tetapi sembari juga saya memantapkan semua persiapan saya, sehingga dia baru
mendaftar untuk musim pendaftaran 2018 dan kemudian dia diterima di 2019. Maka disitulah dia memulai kuliah tahun pertamanya. Tapi kalau Brahmasto, dia beruntung, dia bisa mendaftar di tengah-tengah proses dia menjalani SMA-nya, dan dia sebelum lulus sudah dinyatakan diterima, and then kemudian dia start langsung, statusnya adalah kuliah di tahun 2020. Ini Brahmasto, dan ya seperti tadi Vira telah mendapat kesempatan untuk berbagi. Kedua anak kami memang senang sekali kalau untuk membagikan pengalamannya, cause their spirit is let's share the experience gitu. Dengan kita berbagi pengalaman kita berharap lebih banyak teman-teman yang terinspirasi dan termotivasi, karena anak Indonesia tuh hebat-hebat, mereka selalu bilang begitu. Sehingga ya itu beberapa event-event mereka. Lanjut, Dek. Dan Bapak Ibu, rasanya sebelum kita mengupas yang lain-lain, kalau tadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya juga pada putra-putrinya yang tadi mengikuti sesi Vira banyak membahas gitu, Vira banyak membahas dari sisi teknis. Jadi how, bagaimana, dan bagaimana. Saya yakin nanti kalau sudah naik recordednya ke YouTube itu bisa menjadi pegangan gitu untuk mengeksplor lagi kalau lupa step-stepnya bagaimana. But saya rasa untuk saya akan lebih baik jika kita berbincang dulu tentang why-nya gitu. Mengapa perlu kuliah ke luar negeri? Banyak kami ditanya gitu ya, kok boleh sih gitu? Cewek loh gitu ya gitu, anak perempuannya yang paling gede cewek gitu, kok boleh sih gitu. Habis itu si adiknya juga family, terutama keluarga terdekat gitu tahu gitu, ya gitu. Jadi engkau piye, maaf saya asli Jawa Timur sebagaimana tadi sampaikan Bu Lili. Jadi nanti bagaimana gitu loh, mereka semua jauh gitu. Tapi memang ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi drive atau pendorong dari anak-anak kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Karena ini adalah kita berbicara dengan saya menyampaikan ini dalam konteks kepada institusi SMA, berarti konteksnya adalah lanjutan itu S1. Tapi sangat terbuka kita kalau misalnya Bapak Ibu, mari kita saling berbagi kalau S2 bagaimana dan seterusnya. Jadi saya yakin banyak di antara putra-putri kita, putra-putri Bapak Ibu juga, yang memang mereka ingin merasakan pengalaman dan tantangan untuk studi tingkat lanjutan level S1 mereka di kampus, di universitas, di kota, di negara yang berbeda gitu. Itu ada beberapa anak juga, beberapa kali saya juga membantu dan memberikan masukan-masukan untuk proses seperti ini. Ada yang pokoknya pokoknya aku pingin ngalamin itu. Aku tertantang untuk mengalami itu. Tapi ada juga yang memang fokusnya pada jurusan gitu. Jurusan yang ingin ditekuni. Nah, kalau boleh cerita sedikit, flashback sedikit. Kami ingat sekitaran tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 itu Vira kelas 1 SMA dan si adik kelas 3 SMA, around that. Di situ baru mereka tuh mengkristal gitu. Tapi sebelumnya itu memang ada, seingat saya tuh semuanya tuh sparklingnya tuh kedua anak kami itu berawal waktu mereka SD. Jadi mereka pernah memenangkan satu kompetisi tingkat nasional, Kalbe Junior Scientist Award. Kompetisi itu adalah kompetisi khusus untuk research di bidang sains, tapi khusus buat anak SD. Waktu itu mereka menjadi satu-satunya wakil dari Sumatera Utara dan bahkan satu-satunya yang dari luar Jawa di tahun 2011. Dan mereka bisa pulang membawa kemenangan gitu. Waktu itu saya ingat di perjalanan pulang di pesawat dari Jakarta ke Medan tuh si Vira bilang gini, Dek, bisa ya ternyata ya Dek ya kita gitu. Bisa apa Mbak gitu? Ini kita bisa meraih ini gitu.
kita bisa meraih ini gitu. Padahal awalnya kita kan ragu gitu, ikut enggak. Tapi ternyata setelah kita mencoba, kita bisa. Dan coba deh, bayangkan kalau kita nggak pernah nyoba. Kalau waktu itu kita beneran membesarkan keraguan dan ketakutan kita. Ah, udahlah, nggak usah ikut, nanti gini, takut gini. Kita kan nggak tahu bahwa kita ternyata bisa mencapai. Sepertinya itu adalah satu hal yang benar-benar menancap gitu di alam bawah sadar kedua anak saya, bahwa if you want to know, you need to try. Kalau kamu ingin merasakan sesuatu, kalau kamu ingin membuktikan sesuatu, ayo kita coba. Dia sempat tanya waktu itu, Ibu, Ibu kan bantuin kita gini-gini gitu. Ibu ngerasa ini enggak, apa tuh namanya, kesal, merasa kayak alah rugi waktu, capek? No, saya gitu. Enggak, Ibu enggak merasakan apa-apa. Ibu merasa senang, happy gitu, bersyukur yang teramat dalam dan bangga sama kalian. Misalnya kita nggak menang gitu loh Bu, Ibu sedih nggak? Ya kalau sedih kan semua orang bisa sedih ketika mereka kecewa akan sesuatu hasil yang nggak sesuai dengan harapannya. Tapi ya saat itu. Tapi yang terpenting adalah iya kita punya pengalaman. Kalau kita misalnya nggak sukses, ya kita akan mencari tahu kan nggak suksesnya karena apa. Masya Allah. Waktu itu saya langsung gini, sampai rumah saya bilang sama ayahnya, kayaknya kita dari sini ke depannya akan mulai mencermati banyak hal yang begitu berbeda pada mereka. Saya bilang, ya terus maksudmu apa Bu? Kata bapaknya, kata suami saya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus siap, saya gitu. Bapak masih siap, ya siap lah. Anaknya kepingin nopo yo disiapno, disiapkan gitu ya. Kita support mereka. Iya, saya gitu. Dan ketika masuk SMP, si Vira disusul kemudian adiknya juga masuk SMP, mereka waktu itu meminta begini, Ibu, kenapa ya aku kok seneng banget menggunakan bahasa Inggris gitu. Kita sekarang bikin English Day yuk di rumah. Oke, walaupun jujur bahasa Inggris saya juga belepotan gitu. Pokoknya apapun berusaha ngomong bahasa Inggris gitu. Dan kemudian dia punya request, dia punya permintaan, Ibu, aku pengen sekolah di satu SMP yang di situ aku bisa sering-sering memakai bahasa Inggrisku. Saya tidak memilihkan, dia memilih sendiri dari beberapa, saya hanya menawarkan, ini beberapa sekolah yang setahu Ibu itu aktif berbahasa Inggris di sekolah. Kenapa, Nduk? Kayak gitu. Ya pengen lebih lancar. Oke, gitu. Jadi dari situ saya sudah mulai tambah lagi nih, eskalasinya tambah lagi nih. Kayak mau ke sana ini saya gitu. Jadi di situ juga suami saya mulai menyadari, oke, kita harus bersiap-siap. Karena kemudian mereka gini, kita lancar bahasa Inggris, kalau nggak sering dipakai dan juga nggak ada main goal-nya, kurang lengkap, dia bilang gitu. Jadi main goal kalian apa? Saya gitu. Aku pingin dengan kemampuanku berbahasa dan ditunjang mungkin dengan kemampuanku dalam bidang ya gitu. Yang lain gitu, aku bisa melihat negara lain atas usahaku sendiri. Kita balik lagi deh, masih yang nomor 1 tadi deh. Not yet, oke. Dengan usahaku sendiri begitu. Dan sejak saat itu benar-benar kayak apa ya, mereka menjadi lebih bersemangat gitu. Dan alhamdulillah beberapa kesempatan kompetisi internasional baik si adik maupun si mbak bisa diraih. Mungkin kalau bisa ngelihat yang layar saya bukan share screen, ini ada tergantung, karena saya sedang di kamar Vira, terus tergantung beberapa medali. Punya Brahmasto, adiknya 3 kali lipat lagi dari itu. Ya mungkin karena sebagai adik, kakaknya start apa, kakaknya mulai apa, I wanna join as well gitu. Aku ikutan juga deh gitu. Dan alhamdulillah apa ya, mungkin Allah Maha Pengasih kepada mereka, dan ya demikianlah mereka punya cukup modal. Sehingga modal dalam artian bekal gitu ya.
ketika mereka menyatakan, pada akhirnya suatu ketika mereka menyatakan, Pak, Bu, Bapak Ibu berdua dokter gitu. Tapi kami nggak ingin jadi dokter. Nggak apa-apa kan gitu. Ya otomatis apa namanya? Memang kami berdua memberikan apa namanya istilahnya tuh ya, kemerdekaan gitu istilahnya bagi mereka untuk memilih. Kamu tidak harus menjadi persis dengan orang tuamu, berprofesi sama dengan orang tuamu. Bahkan kami ingin kamu melebihi dari kami gitu ya, melebihi dari kami. Karena apalagi jika ini di dalam konteks ilmu pengetahuan gitu. Mereka mengatakan, jadi kamu ingin jadi apa? Itu kan bapaknya. Aku ingin kuliah di satu jurusan, tapi kayaknya memang belum ada PTN maupun PTS di Indonesia yang punya jurusan itu. Gitu. Apa itu? Kata kami bertanya. Astrofisika. Saya gini, kan ada astronomi. Saya bilang, no mom, it's different gitu. Ini beda bu gitu. Astrofisika dengan astronomi itu berbeda. Karena mungkin saya juga punya beberapa teman dari ITB. Saya bilang gitu. Saya bilang, nggak apa-apa. Astronomi dulu, S1-nya di ITB aja dulu saya gitu. Nanti S2-nya ke luar negeri. Kemudian dia memaparkan gitu. Memaparkan apa tuh namanya? Memaparkan berbagai presentasi gitu. Dia sudah menyiapkan ternyata beberapa bukti-bukti evidence gitu bahwa akan lebih baik gitu. Aku start S1 memang dari astrofisika karena main goalku I wanna be an astrophysicist. Aku ingin juga lanjut ke level yang lebih tinggi dan dia bilang insya Allah nanti yang aku ikuti dari bapak ibu enggak iya saya gitu adalah doktornya PhD dia bilang saya langsung merinding waktu itu dengan santainya datang Brahmasto ini yang bantu share screen tik 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 me too katanya apa dek gitu aku juga jadi maksudnya aku ingin kuliah menekuni dan menjalani mendalami ilmu jurusan Aeronautic Science and Aerospace Engineering. Ayo, 4 kata. Tadi mbaknya cuma astrofisika, astrophysics. Apa itu, Dek? Gitu kan mbaknya. It's a teknik penerbangan, tapi teknik penerbangan luar angkasa, Pak. Teknik penerbangan antariksa. Kemudian ternyata dia pun bisa memaparkan gitu. What I gonna be gitu. Aku ini nanti mau jadi apa dengan jurusan itu. Dan lagi-lagi semakin kami itu dipaparkan pada situasi, nggak ada kampusnya di Indonesia. Lagi-lagi, ITB ada deh teknik penerbangan. I think their focus is little bit different, Mom. Dia bilang gitu. Dan itulah mengapa nomor 2 ini muncul gitu. Ada yang, saya yakin pasti ada juga putra-putri Bapak Ibu yang ingin mendalami satu ilmu dan ternyata ilmu itu adalah di provide gitu ya oleh universitas yang tidak berada di Indonesia. Maka itu juga pasti akan menjadi alasan yang kuat why-nya. Atau bisa jadi ada gitu. Aku mau jadi dokter hewan. Tapi fakultas kedokteran hewan banyak di universitas-universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Tapi kita tahu bahwa fakultas kedokteran hewan terbaik itu ada di sini misalnya. Or aku mau jadi lawyer yang levelnya bahkan lebih tinggi dari siapa itu lawyer terkenal kita itu? Siapa Bu Lili? Ya Bu. Aku mau jadi blank. Lawyer terkenal kita yang Hotman Paris. Iya, Abang Hotman Paris itu kan. But I wanna be greater, lebih hebat dari beliau. Mana law school paling top di dunia? Harvard Law School. Beberapa ada yang memang tertantang untuk best of the best. Atau ada juga yang aku mau sekolah di luar negeri dan fokusku adalah kampus yang memberikan beasiswa. Jadi saya berharap ketika anak kita melontarkan keinginannya untuk studi ke luar negeri, atau bahkan mungkin justru spark itu datang dari bapak dan ibu gitu ya. Saya rasa juga tidak ada salahnya jika kita menawarkan atau bertanya, kamu enggak pengen kuliah ke luar negeri gitu, kesempatannya begini. Dan satu lagi,
sekarang ini dunia sudah dalam genggaman tangan gitu, seolah-olah ya seperti sekarang ini tadi Vira, mungkin sekarang Vira nggak bergabung lagi karena di Amerika sekarang ini udah jam 9 lewat. Dia dari Amerika bisa live sama kita gitu. Dunia sudah tidak terbatas dan berarti ya persaingan apapun itu juga tidak terbatas kalau kita bisa menjadi warga negara, bukan warga negara, warga planet bumi ini gitu misalnya, dan kita bisa berbagi dengan banyak orang, tentu itu menjadi hal yang luar biasa. Next slide deh. Jadi beberapa faktor, Adik Pras, next slide please, number 2, setelah kita concern dengan why gitu, baru kita pasti akan bertanya gitu, are we ready gitu. Waktu itu saya sama Bapak juga gitu, siap gak kita gitu, kayak are we ready gitu untuk mensupport mereka. Dan ready-nya itu bertanya pada diri kita sendiri sebagai orang tua dan juga iyakah anak kita ini ready gitu. Kalau yang kepada diri kita bisa kayak sekarang gitu, kadang kalau saya lihat Globe itu saya benar-benar ya Allah, kita tuh di sini loh di Medan. Sementara Vira itu benar-benar tuh ada di balik di balik bola itu, lokasi fisik dia gitu. Tapi kalau misalnya kita mencermati lagi, bisa ada video call sekarang, mudah banget. Asal ada wifi, ada ini. Dulu masih Skype masih susah gitu, apalagi zaman masih cuman telepon halo gitu, masih susah sekali. Nah, kemudian yang kedua juga gimana, apakah anak kita juga ready secara psikologis dan mentalitasnya untuk menjalaninya nanti. Jadi kita saling sinergi gitu. Dan ini hampir selalu nih, like, how about the financial support gitu. Kadang saking semangatnya anak-anak kita itu adalah menjadi faktor kesekian atau yang terakhir mungkin yang mereka pertimbangkan gitu. Tapi kita sebagai orang tua yang Jerbasuki Mawo Beo, itu tuh semboyan Provinsi Jawa Timur bahwa segala sesuatu itu perlu daya dukung, dan terutama daya dukung finansial. Pasti kita sebagai orang tua akan gimana ya itu gitu kan. Nah, dan juga sekolah, karena dalam proses seperti ini itu pasti sekolah juga sangat besar keterlibatan dan dukungan untuk prosesnya. Dan yang terakhir, jika kita sudah mensinergikan semua, ya udah, ayo kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Saya ingat waktu itu kayak kami istilahnya tuh mendeklar gitu, this is our American dreams gitu. Itu 2016-2017 itu. Jadi kami, next slide deh, kami berusaha untuk positive thinking gitu. Setelah kami mensinergikan niat, mensinergikan tekad gitu. Jujur, boleh dibilang waktu itu ketika ya kita pasti sebagai orang tua yang mendapatkan anak-anak sebagai amanah untuk kita, ladang amal, ladang semuanya lah bagi kita ya, dunia akhirat. Pasti kita juga udah mempersiapkan semuanya gitu. Waktu itu jujur ya konsep saya sama bapaknya, insya Allah ITB, insya Allah UI mungkin gitu, karena kami Erlangga gitu kan, lebih tinggi. Tapi ternyata dari sejak mereka mendeklar itu, kami tahu bahwa walaupun kami jungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah, kalau secara hitungan matematis, dan jika mungkin itu yang menjadi satu-satunya pertimbangan kami akan bilang, nggak usah Lando gitu, atau nggak usah lah ya Dek, di sini saja. Tapi kayak waktu itu saya dan suami saya, bapaknya anak-anak, kayak justru kami lebih sedih kalau kami harus berkata seperti itu, sebab mencermati semua proses hingga mereka muncul niat dan tekadnya itu sudah sangat luar biasa gitu. Ditambah lagi semua perjuangan dan kesadaran mereka untuk what should we do after this gitu. Itu membuat kami ingin mengapresiasi dan ya
Maka modal utama kami setelah mensinergikan niat dan tekad adalah doa. Kami bilang sama mereka, kalau kita hitung matematis, ini loh, nggak cukup, kasarannya gitu. Tapi ayo kita percaya sepenuh hati, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berprasangka baik pada Allah bahwa Allah akan menolong kita. Kalian ya memang sebagai yang kandidat utamanya, semua proses yang sifatnya akademik, administratif, dan sebagainya itu ada di tangan kalian. Tapi kalian juga harus ingat, sisihkanlah energi kalian. Sorry ya, maaf, Bapak Ibu pakai kata harus gitu. Karena sungguh Bapak Ibu ingin mendukung gitu. Jadi kalau kalian juga ingin terdukung dan didukung, maka ya itu tadi gitu. Perbanyak ibadahmu ya nak, puasamu, tahajudmu jangan pernah putus. Dan alhamdulillah sekarang pun Vira di sana karena apa namanya, kita berbeda 14 jam. Jadi ketika tengah malam atau menjelang subuh di Amerika itu justru di sini maghrib gitu, atau ya maghrib gitu. Itu beda waktunya. Jadi kita selalu sudah bangun dok, sudah pak, barusan tahajud dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah sih memang insya Allah tidak putus. Kalaupun ada putus ya mungkin adalah putus, tapi tidak lama. Dan kami yakin bahwa bila Allah tuh berkehendak atas sesuatu, cukuplah baginya. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Maka kita harus yakin nak dengan itu gitu. Next slide tadi. So kita benar-benar berprasangka baik bahwa Allah mendengar doa kita dan Allah akan mengabulkan. Kita ingin begini kan gitu. Allah baik kok gitu. Allah nggak pernah tidur gitu. Itunya ya nak diperkuat. Itulah yang istilahnya kami bekalkan juga. Kami sanggupkan juga itu kepada mereka. Next slide Ade. Dan kami juga tahu bahwa ada kewajiban kita sebagai umatnya gitu. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu melebihkan Adam dan anak-anak keturunannya agar kita itu tahu, kita mempelajari tentang memang semua fenomena yang ada di alam semesta ini bahkan. Sehingga para malaikat pun juga kan berkata gitu, Rabbana la ilma lana innama alam tana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhan kami, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa-apa yang Engkau buat kami mengetahuinya. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi melihat mereka begitu bersemangat mempursue gitu ya, mengejar gitu ya, ilmu itu hingga segitu jauhnya ya, maka udah belajar ya nak gitu. Capailah Allah melalui apa yang dia wajibkan dan dia perintahkan kepadamu, dan capailah Allah melalui ayat-ayatnya yang mulia. Setiap saat doa kami itu secara sinergi seperti itu. Semoga Allah menolongmu, semoga Allah menolong kita. Dan apa ya, banyak juga kayak kami sering ditanya, like, kan kalian begini gitu profesinya, kenapa anak kalian nggak mengikuti? Memangnya di mana ya ada sebuah rules atau apa bahwa anak-anak itu harus menjadi apa itu namanya berprofesi atau penerus dari profesi orang tuanya, kan nggak ada gitu. Karena itu memang ya kami memerdekakan mereka gitu. Kami memerdekakan mereka supaya mereka tidak terbelenggu dari batas-batas yang mereka ciptakan sendiri bahkan. Dan kalau kami sudah mengambil sikap dan mindset seperti itu, maka kami juga ingin agar ya kami tentunya nggak memberlakukan itu kepada mereka seperti itu. Nah, setelah semuanya tuh sinergi dan itu menjadi satu hal yang rutin gitu ya, kayak auranya tuh positif, kita bisa, nah ini mulai yang agak teknis, kita bisa bantu untuk searching, observe kampus-kampus yang diincar atau yang diinginkan untuk didaftarin, dan juga bantu surrounding kampusnya. Tadi Vira sudah menjelaskan banyak. Mungkin juga kali ini saya lebih fokus pada Amerika karena pengalaman saya dengan kedua anak saya ke Amerika. Tapi saya akan menambahkan sedikit yang saya tahu untuk ke negara-negara lain.
So, setiap kampus itu pasti punya webpage, pasti official webpage. Dan kita bisa nampak. Jadi, tadi Para Putri Bapak Ibu telah mendapatkan informasi yang mendetail banget tentang teknis ini. Tapi kalau kita sebagai orang tua mau membantu juga pasti lebih baik. Apalagi jika ingin mendaftar lebih dari satu kampus. Kalau ke Amerika, itu ada satu portal yang benar-benar lewat satu portal ini saja, itu kita bisa mensubmit ke banyak kampus. Jadi sistem di Amerika itu bukan kayak, tapi kayaknya seingat saya SNMPTN pernah menerapkan itu. Jadi tes dulu gitu, ada tesnya namanya SAT atau ACT, dan tentu saja juga dengan perlu tes agar memiliki skor TOEFL dan IELTS yang memadai, yang memenuhi passing grade. Tadi juga udah disampaikan itu sama Vira di sesinya dia. Berapa-berapa itu. Dan cara-cara untuk mendapatkan skor-skor itu, cara-cara untuk melakukan tesnya, bagaimana dia sudah jelasin detail. Nah, mungkin kita lebih kepada, kamu butuh ini, kamu butuh ini, Dok. Untuk tesnya itu, bisakah belajar sendiri? Atau kamu perlu bantuan atau apa? Biasa sih, saya memang sifatnya tuh nawarkan. Ketika dia bilang, belum Bu, aku masih bisa belajar sendiri. Oke. Atau dia bilang, bantulah Bu, downloadkan gitu. Downloadkan contoh soal-soal untuk aku latihan buat ujiannya. Oke, saya bantu. Nih ya, satu flash disk isinya itu. Misalnya sambil ya ada waktu-waktu luang, kita bisa bantu. Dan setelah memilih, jadi diincar gitu. Nah, incarannya itu kita kembali ke poin 1 tadi ya Bapak Ibu, kayak mau fokusnya di mana gitu. Kalau misalnya fokusnya ada kan kampus di Amerika atau di Eropa atau di Jepang atau di mana gitu, yang dari awal kamu masuk sebagai siswa internasional langsung kasih beasiswa. Oh ada. Tinggal kata kunci pencariannya aja di Google gitu. Misalnya gini, bahkan kata kunci bahasa Indonesia pun sekarang bisa. Tapi contohnya, the best campus for biology in Japan misalnya. So the best campus for mechanical engineering in US. Atau bahkan gini, kampus in US giving scholarship for international student. Maka pasti akan keluar itu listnya. Sebab cara mereka memanage gitu ya, jaringan untuk informasi kampus-kampus internasional seperti ini tuh sudah sangat bagus. Banyak platform yang mengorganize mereka gitu. Tadi putra-putri Bapak Ibu juga sudah dapat detail teknisnya. Nah, setelah kita dapat, setelah anak kita bilang, aku pengen daftar ini Bu, ini juga Pak, ini juga Pak, ini juga. Oke. Yakin kamu bisa, karena setiap kampus yang didaftarin itu pasti akan memberi gitu ya, memberi serangkaian daftar isian gitu, formulir. Jadi kita buka portal dan harus buat akun, si putra-putrinya buat akun. Terus nanti langsung kelihatan di Common App portal itu kampus apa saja. Dan bahkan ada juga kampus dunia, beberapa di Korea, di Jepang, di Turki, ada banyak di Common App. Jadi, oh ada kampus yang saya inginkan ini, maka kita ambil gitu. Kita kita masukkan ke dalam list yang kita inginkan untuk kita submit aplikasinya. And then diisi. Dan ini juga mungkin bisa jadi salah satu yang kita bantu untuk putra-putri kita buat to-do list dan mencermati deadlines, karena setiap kampus itu punya deadlines batas mendaftar yang berbeda-beda. Tapi rata-rata itu di sekitar 30 Desember sampai dengan sekitar 10-15 Januari tahun berikutnya. Selalu seperti itu kalau lewat Common App. Dan apa tadi saya bilang? Sehingga tadi juga udah ditegaskan sama Vira, memang harus diaksi semua prosesnya itu dari sejak semester awal atau semester ganjil kelas 3 SMA. Ini sudah paling telat. Karena berarti hanya punya waktu beberapa bulan hingga Desember. Jadi misalnya sekarang ada yang putra-putrinya kelas 3 dan ternyata tekadnya udah kuat nih ke sini. Ya, as soon as possible dari sejak sekarang buka portal itu. Tadi Vira udah kasih beneran detail, kalau masih ada kurang jelas bisa tanya
putra-putrinya tadi udah dikasih akses untuk bertanya ke Vira. Bapak Ibu jika hendak bertanya sama saya, insya Allah saya siap membantu. Kenapa? Sebab memang kedua anak kami mengaksi semuanya sendiri. Saya sering bertanya, kamu nggak butuh bantuan? Kan ada tuh agen konsultan pendidikan gini-gini. Kalau perlu bantuan, ayo Ibu, kita cari mana yang kira belum Bu. Selalu bilangnya belum Bu. Bahkan ketika istilahnya apa ya, kayak udah kurang sekian bulan, enggak kok Bu, aku nggak perlu. Akhirnya membuat saya karena memantau dan mencermati saya jadi tahu, saya jadi punya catatan. Nih, kalau Bapak Ibu nggak lihat saya screen tapi lihat kamera saya, ini adalah bukunya Vira. Betul-betul satu buku ini adalah dia mencatat apapun, karakteristik kampus, persyaratan penting, deadline penting, apa saja yang disubmitkan, ini boleh dicontek. Untuk Brahmasto, ada buku yang lain lagi. Brahmasto tuh memang enak. Gak apa-apa ya, Dek, emang rezekimu mungkin, Dek. Dia contek, karena dia melihat gimana semua, bukan contek yang dalam arti negatif, dia mencuri start lebih awal dari Mbak Viranya gitu, karena oh begitu. Jadi Brahmastolah yang seperti tadi saya sampaikan berhasil mengaksi semua prosesnya ketika dia sedang menjalani SMA-nya, sehingga dia langsung lulus kuliah. Tapi Mbak Viranya mungkin karena dia ya banyak yang harus dikerjakan, tadi saya bilang dia harus lulus dulu, kemudian baru mengaksi itu. Nah, kemudian membantu berkoordinasi dengan pihak sekolah, itu saya yakin Bapak Ibu dari komunitas orang tua SMA Islam Plus Atskia ini pasti saya yakin banget punya komunikasi yang sangat bagus dengan sekolah. Buktinya udah rutin ya Bu Lili ya, webinarnya seperti ini. Saya juga pernah mengikuti webinar Atskia yang sama Ibu siapa? Ibu Dahlan, Ibu Aisyah Dahlan, ya. Waktu itu saya melihat ininya di Instagram gitu. Waduh, luar biasa. Jadi dengan bukti ini saja tuh pasti saya yakin koordinasi komunikasi orang tua dan pihak sekolah itu sangat erat dan harmonis. Nah, ada kalanya mungkin anak kita mau UAS loh, mau ujian, aduh ulangannya lagi susah, PR-nya lagi banyak, aduh sementara saya juga perlu mengingatkan misalnya Bapak Ibu guru yang saya sudah merequest kepada beliau untuk letter of recommendation. Nah, ada tadi sudah dijelasin sama Vira. Semoga tadi yang di sesi 1 Bapak Ibu guru juga banyak bergabung. Jadi kita perlu seorang guru menjadi school advisor dan 2 orang guru sebagai pemberi rekomendasi. Nah, itu mungkin kita bisa bantu. Dan ya itu tadi, memberi sikon yang kondusif saat anak kita menjalani semua proses. Next slide, Dek Pras. Kadang saya ketika saya intip lagi apa ini gitu, oh lagi belajar SAT atau lagi ngisi portal dan sebagainya, saya nggak ngantuk kamu, sudah jam 1 malam loh, kopi please, itu Brahmasto itu yang sering seperti itu, buatin kopi deh Bu, tanggung gitu. Ya oke gitu, bukan terus bikin sendiri lah gitu, wong ya kan kita harus mendukung. Nah, ini beberapa portal registrasi yang tadi saya sampaikan. Selain Common App, itu memang ada beberapa kampus yang punya portal sendiri-sendiri. Nggak bisa semuanya ada. Jadi ketika dicari, nggak ada ya, mari kita kejar ke kampus webpage yang asli, maka pasti di situ ada portalnya. Dan itu tadi tes-tesnya. Saya sering ditanya, tapi anak saya cuma SMA negeri, dan ketika SMA juga nggak ngambil double degree atau double kurikulum dengan yang menyediakan kurikulum internasional. No problem, Bapak Ibu. Dan bahkan yang berbeda dari zaman Vira, ini sebagian slide, ada yang dari zaman Vira, ada yang dari zaman Pras. Ketika Pras kemarin, dia mendaftar saat pandemi sudah bermula. Itu bahkan skor SAT atau ACT. SAT atau ACT ini kayak tes potensi akademik gitu Bapak Ibu guru. Maaf Bapak Ibu orang tua. Dan Bapak Ibu guru juga ya. Kalau misalnya SNMPTN, jadi itu kayak general test yang dibutuhkan kalau kamu ingin memasuki sistem pendidikan S1 S2 juga seingat saya di Amerika, di US. Itu adalah SAT or ACT. Saya lupa kepanjangannya, mohon maaf. Seperti itu. Jadi dan itu sebenarnya berbasis juga dengan kurikulum SMA.
kita pun Indonesia gitu juga coverage ke situ. Hanya saja yang berbeda adalah cara penyajian soal-soalnya mungkin, dan definitely in English. Jadi latihan-latihan. Lanjut deh, next slide. And then saya agak percepat aja di teknis ini. Kami juga sering ditanya gitu, why Amerika gitu? Kenapa Amerika? Dan kenapa Berkeley gitu? Kenapa UC Davis? Kembali pada apa subjek gitu yang ingin mereka tekuni, astrofisika dan aeronautics, aerospace science and engineering. Ya, di mana itu NASA? Di mana itu SpaceX? Di mana negara mana yang bisa launch Hubble teleskop, teleskop Webb, teleskop Kepler, semuanya di Amerika. Jadi salah satu lagi hal yang mensupport semakin mengkristal tekad mereka. Saya gini, nggak Jepang aja toh Dek gitu, atau Mbak gitu, kan deket gitu, atau Singapura gitu. Bu, izinkan kami untuk mencoba yang pertama kali, Bu, yang pertama kali gitu. Izinkan kami mencoba ke institusi yang terbaik. Kami sudah berusaha banyak dan mengusahakan banyak hal bekal kami untuk persiapan ini. Maka saya dan bapaknya ya sudah, demikianlah kamu telah memilih sekolah yang kamu tahu dan kamu telah survei itu adalah sekolah yang terbaik. Maka kamu juga diharapkan gitu. Dari situ kamu akan punya kesempatan, kamu akan meraup knowledge yang juga lebih core dan lebih luas. Insya Allah dari situ kamu akan dapat kesempatan lebih banyak untuk berkontribusi, menulis di jurnal, menulis buku yang diterbitkan publisher terbaik. Kamu dapat kesempatan untuk presentasi tentang ide-ide kamu, dan di institusi terbaiklah insya Allah juga kamu akan punya banyak kesempatan untuk berderma, untuk melayani, untuk serve with your best gitu. Apakah capability dan juga tetap dengan attitude, maka sebaik-baik legacy dan sebaik-baik bekal, ya insya Allah jalannya adalah dari yang terbaik yang bisa kita usahakan kayak gitu. Maka kembali lagi doa dan doa dan doa. Next slide tadi. Jadi Vira itu tadinya diterima di 5 kampus. Jadi dia mendaftar itu sekitar 18 seingat saya. Dari portal-portal tadi dia diterima di 5 kampus. UC Berkeley, UC Irvine, English saya error. UC Davis, Georgia State University, dan Colorado State University. Dia memilih UC Berkeley karena ya itu tadi, the best number 3 public in university in US, top nomor 4 untuk bidang space-nya sendiri. Dan dia juga punya inspirator terbesar dia yang kemudian menjadi dosen. Jadi dia waktu itu, sementara kalau boleh kami sampaikan, Georgia State University dan Colorado State University itu adalah 2 universitas yang menerima Vira dengan scholarship 80%. Jujur, kalau sebagai orang tuanya ya kami, itu aja Lando, itu aja gitu. Pinginnya gitu, tapi oke. Dia nampak sekali bertekad, nampak sekali dari matanya. Dan kemudian dia bilang nadarnya, waktu itu langsung bikin kami luluh. Aku diterima, aku berhijab. Langsung kayak bungkam semua saya sama Bapak. Dan betul-betul dia tidak pernah melepaskan hijabnya. Tadi juga putra-putri Bapak Ibu banyak yang tanya, Kak Vira kayak gitu dibully nggak? Gini-gini gitu. Itu satu anugerah lagi bagi kami. Dan untuk Brahmasto, dia diterima kalau nggak salah 3 ya Dek. UC Davis, Purdue, dan University of Arizona. Dia memilih Davis karena di antara 3 itu major yang dia inginkan ada di Davis. Seperti itu. Lanjut Dek, ininya. Dan setelah Bapak Ibu mendaftar, mensubmit sebagainya. Next slide Adik. Udah tinggal dikit lagi kok. Ini tentang financial gitu. Kan mau tidak mau itu ya menjadi salah satu sumber dukungan kita. Memang agak banyak gitu survei dan juga effort yang perlu kita bantukan kepada anak kita untuk
financial support ini atau mendapatkan beasiswa. Saya bagi dua kenyataannya, internal scholarship yang memang diberi oleh universitas, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bisa mencari external scholarship. Mungkin ini hal yang krusial dari sisi kita sebagai orang tua. Nah, beberapa kampus seperti tadi saya sampaikan, kalau dari awal emang fokusnya adalah mana yang ngasih beasiswa. Maka ketika sedang melakukan proses registrasi pendaftarannya tadi, itu mereka sudah akan minta, oh, sertakan dokumen ini, sertakan dokumen ini. Rata-rata dokumennya itu memang yang mencermati financial background dari sisi orang tua. Tapi kita juga bisa gitu, sangat luas bahkan juga kesempatan untuk external scholarship gitu. Jadi setelah menerima ini, kita dapat semacam surat namanya LOA, Letter of Acceptance. Itu juga bisa kita tambahkan gitu dengan personal statement atau proposal permohonan pembiayaan studi atau gitu. Dan itu sebenarnya lebih bebas lagi gitu. Kira-kira kita pengen kirim ke siapa? Itu beneran gini, positive thinking aja gitu, nggak ada ruginya untuk dicoba gitu. Itu salah satu semangatnya di situ. Next slide, Adik. Nah, kalau misalnya kampus-kampus yang tadi memang dari awal memberikan link untuk beasiswa, itu mereka ada yang namanya aplikasi CSS Profile. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, saya akan bantu seperti apa pengisian aplikasi CSS Profile. Itu enaknya sekali kita ngisi di aplikasi itu, permohonan beasiswa kita langsung tersebar ke semua kampus yang tadi didaftar oleh anak kita gitu. Dan itu tadi saya sampaikan, kita perlu bantu. Karena contohnya family background itu gini, berapakah biaya yang dibutuhkan oleh keluarga inti kamu kayak gitu dalam 1 tahun gitu untuk ini itu listrik air gitu-gitu. Dan ya mungkin di hour ya bisa gitu, tapi ya kan biasa kita ya yang simpan itu stroke bayar listrik dan sebagainya. Contohnya itu salah satu. Dan kalau eksternal tadi itu nggak ada salahnya kita bantu membuat proposal permohonan. Oh ya, tadi saya ada yang sedikit lupa Bapak Ibu. Tapi tadi situasinya udah dapat penjelasan dari Vira. Ketika kita mensubmit pendaftaran itu biasanya kita dibolehkan untuk menambahkan apapun profil dari siswa kita untuk ditampilkan. Jadi kita bisa juga bantu, kamu kan pernah ya diposting di Instagramnya sekolah kamu. It's okay, meskipun in bahasa gitu, dalam bahasa Indonesia. Itu kita bisa buat daftar link kan semua sekarang di sosial media ada linknya gitu. Itu seorang penilai gitu, apa namanya ya? Examiner, advisor, apa namanya dari pihak kampusnya itu mereka akan bisa merujuk ke situ untuk melihat seperti apa profil daripada putra-putri kita. Lanjut Dek, next slide. Dan udah setelah itu semua disubmit, kita menunggu. Biasanya dari pertengahan Januari rata-rata itu batas akhir untuk submit pendaftaran plus submit dokumen kelengkapan untuk memohon beasiswa. Kalau yang ada link beasiswanya, kita menunggu sampai dengan sekitar akhir Maret. Berbeda-beda tiap kampus sampai dengan paling lambat itu awal Mei baru mereka bergiliran untuk memberikan pengumuman. What should we do while we're waiting for the announcement? Ya, seperti yang saya sampaikan, doa, tahajud, doa lagi, sholat duha, dan ini yang juga penting. Mari kita bantu untuk mengingatkan putra-putri kita, cek and recheck emailnya. Karena kadang-kadang ada saja pada waktu kita mensubmit, terutama kalau submitnya last minute gitu, udah batas deadline kurang 15 menit, aduh internetnya lemot lagi misalnya gitu. Bisa saja kayak terkirim, selalu ada bukti, ini udah terkirim dan udah diterima, tapi bisa kayak, kosong di mana gitu, kosong di mana, loh padahal udah diisi semua, ya itulah, maka sebaiknya jangan last minute, paling tidak 1 jam sebelum batas berakhirnya, mereka pasti kasih jam, dan biasa itu akan dikomunikasikan lewat email putra-putri kita, bagian ini dari pendaftaranmu kosong, tolong lengkapi, maka kita balik lagi. Akan lebih sedih kalau seandainya ya kelewatan, emailnya
bilangnya udah 3 minggu yang lalu, nggak nampak gitu. Terus kesempatannya jadi terbuang kan, sayang pas. Nah, mari kita juga sama-sama bermental positif dan optimis. Sekali lagi, Allah itu akan sesuai dengan persangkaan kita semua sebagai hambanya. Lanjut deh, sebentar lagi ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Mohon bersabar. Karena saya ingin juga berbagi next slide deh, yang juga sekarang ini sedang saya lakukan gitu. Oh ya, setelah kita menerima gitu ya, ini dia, yay, accepted gitu, menerima pengumuman gitu bahwa kita diterima, bahwa kita diterima gitu ya, next slide please. Maka yang paling dahulu adalah make a decision gitu, insya Allah gitu. Siswa-siswi SMA Islam Plus Atskia, tadi keren-keren banget bahasa Inggrisnya waktu ber-Q&A dengan Vira. Sudah punya dari sisi skill language-nya udah banyak yang siap gitu. Kita perlu memilih satu karena nggak boleh dan nggak mungkin double gitu. Kemudian kita harus menerima offernya gitu. Tapi yang misalnya diterima juga tapi nggak diterima harus juga diklik, ditolak gitu, decline. Itu perlu gitu. Jangan kayak udah yang terima ini aja, yang lain aku nggak ambil terus dicuekin, jangan. Itu kayak kita bakalan di email lagi kayak gimana gitu keputusannya. And then itu adalah hal-hal lain gitu. Prepare the student visa. Selalu, saya yakin selalu gitu. Bahkan ke Malaysia atau ke Singapura, kalaupun kita misalnya traveling ke sana untuk satu keperluan itu nggak perlu visa, tapi untuk sekolah karena tinggalnya cukup lama, pasti itu diperlukan. Kemudian nanti akan saya ada jelasin sendiri, do a lot of survey dari yang sudah dipilih itu, apa-apa saja karakternya, kampusnya, sekedar untuk meyakinkan lagi. Sebelumnya tadi di awal kita sudah bantu mereka survei. Kemudian gimana nanti hostingnya, gimana financial kita juga gitu. Kita cek-cek lagi hasil dari scholarship-nya. Dan ini juga yang perlu gitu. Dan kita bisa membantu local culture-nya seperti apa gitu. Pasti beda, pasti. Dan prepare to move yang terakhir gitu ya. Gimana nih anak kita memindahkan mereka, menghijrahkan mereka, pindahannya mereka gitu menuju ke negara itu. Next slide deh. Itu beberapa hal yang setelah diterima. Nah, ini masalah decision-nya. Ya tadi itu udah sempat saya sampaikan ya, pertimbangan kita memilih apa gitu. Hampir sama dengan kita memilih dia untuk didaftarin, sekarang benar-benar milih satu yang memang mau dimasukin untuk dijalani kuliahnya. Seperti ini. Next, Pras. Dan ini, apa tuh namanya? Oh ya, ini sih hampir sama sih. Dan oke, next setelah ini. Nah, ini untuk visa. Kebetulan karena pengalaman saya mensupport Vira dan Brahmasto itu ke Amerika, maka ya ini saya dengan US Embassy. Khususnya di Medan, itu kita ada konsulat Amerika, konsulat AS di Medan. Lokasinya ada di Uniland, gedung Uniland. Uniland atau Uniplaza ya itu, Uniland Plaza itu. Di situ lokasinya di lantai atas pokoknya. Nah, kita bisa buat appointment kalau Bapak Ibu. Oh, tapi saya mohon maaf. Kemarin kita punya seorang advisor Education USA, penasehat untuk proses-proses pendaftaran ke kampus-kampus Amerika yang beliau orang Medan dan beliau berkantor di konsulat di gedung Uniland. Tapi saat ini yang menjabat sebagai advisor Education USA adalah Ibu Lilis. Yang sebelumnya itu Bapak Jeffrey, beliau bertugas lain sekarang. Ibu Lilis domisilinya di Aceh, di Banda Aceh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti memerlukan kontak beliau bisa menghubungi saya. Dan kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsultasi, minta petunjuk dan sebagainya untuk
tata cara mengurus student visa ini. Dan rata-rata kalau memang sudah punya letter of acceptance, emang bukti bahwa dia mengurus visa untuk kuliah di satu kampus di Amerika, hampir-hampir enggak akan ditolak visanya. Berbeda situasinya dengan kalau kita mengurus visa tourism. Untuk student di Amerika, untuk anak Indonesia tuh tipe visanya F1, F1 gitu. Dan hanya ada di Medan serta di Surabaya untuk interview proses pengurusan visanya. Di Medan, ya Jakarta dan Surabaya. Di Medan ini hanya untuk konsul-konsul aja. Nah itu tadi yang poin kedua, beberapa dokumennya. Lanjut Pras. Nanti boleh juga diperjelas lagi pada saya. Ini Bapak Jeffrey, konsulat Advisor Education USI yang sebelumnya saya dulu, yang sekarang itu Ibu Lilis. Saya nggak mendapatkan foto beliau. Lanjut Pras. Tapi pokoknya kalau misalnya membutuhkan hubungi kami. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan juga, sempat sudah saya singgung, menentukan anak kita mau tinggal di mana itu juga perlu keterlibatan kita. Nggak mungkin ya terserahlah enaknya di mana gitu. Satu karakteristik yang cukup umum, kalau tinggal di dalam asrama kampus, keuntungannya lebih aman pastinya. Dan biasanya rata-rata asrama milik official kampus itu dengan makan. Tapi pastinya biaya per bulannya lebih mahal. Lebih murah kalau kita mencari apartemen sendiri. The problem is, belum pernah tahu ya ke sana. Biasanya anak-anak ini pun, mereka akan dengan cepat mendapatkan link network anak Indonesia yang keterima di sana siapa aja. Itu bisa dengan cepat, walaupun online seperti Brahmasto yang dia jalani 1 tahun ini, dia juga bisa mendapatkan siapa aja. Nah, itu bisa juga kita sharing gitu, mencari rumah, ya pokoknya tempat kos lah kayak di Indonesia juga yang disewa bareng-bareng, itu pasti lebih ekonomis. Dan selanjutnya deh, next. Ini apa tuh namanya? Beberapa ini Vira waktu di sana, kayak mungkin ini kebanyakan Vira, dan ini kenapa mungkin di bawah saya cantumkan ada Kalbe. Di foto ini saya ingin apa ya istilahnya menyampaikan kepada Bapak Ibu, memang kadang ada satu concern gitu dari orang tuanya anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk level S1. Mereka selalu LPDP, kita pasti so familiar dengan lembaga pendanaan pendidikan luar negeri milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tapi memang gitu, hingga hari ini, hingga saat ini, dana yang diperuntukkan untuk mensupport anak Indonesia kuliah S1 it's a very very minimal dibandingkan dana mereka, platform kuota dana mereka untuk mensupport kuliah level S2 dan S3, apalagi postdoktoral. It's huge. Kalau mau apply dana dukungan dari LPDP untuk level S1, itu sistem LPDP bahkan hanya ini gitu. Cuman disupport kalau kamu kuliah ke kampus ini, universitas ini, dan jurusannya ini. Ya tentunya kan kita juga tahu bahwa kalau didanai pemerintah ada kewajiban kita harus berkontribusi balik kembali ke Indonesia gitu. Dengan sebagai bentuk apa ya kontribusi balik kita. Nah, untuk S1 itu cuman itu, dan caranya tuh seperti itu. Bapak Ibu monggo, Instagramnya LPDP itu sangat jelas dan rinci, terutama kalau ini mau deadline nih untuk submit gini-gini gitu. Cuman memang ketika mereka memutuskan, UC Berkeley, UC Davis, berkirim surat, tadi saya bilang dicoba aja gitu, bikin surat permohonan. Tapi dijawab oleh LPDP, tapi ya itu jawabannya, maaf tidak ada dana untuk mensupport kamu ke UC Berkeley dan jurusan itu, nggak ada. Tapi itu tadi, dengan semua usaha, keuletan, kita mendukung, waktu Vira kemudian sempat diterima oleh Bapak Gubernur, ya apapun itu adalah bentuk apresiasi beliau. Walaupun berapa disangguin, bagi kami itu dukungan gitu, beneran itu dukungan. Kemudian dia apply dari Kal Alumni, jadi dari Ikatan Alumni Asosiasi Mahasiswa Berkeley Internasional, dia juga dapat. Yang seperti ini memang jarang yang full coverage Bapak Ibu. Jadi
Yaudah diberi sekian. Dan yang terakhir dari PT Kalbe itu Vira juga berhasil mendapatkan beasiswa. Next slide, Pras. Dan ini adalah transkrip Vira kebetulan yang sempat saya dapatkan yang waktu dia semester pertama, tahun pertama. GPA itu kalau di kita IPK. Dia berhasil mendapatkan IPK 4,00. Di situ ada grade, nilainya A plus. P itu artinya lulus dengan nilai A gitu. IP-nya 4. Tahun kedua waktu itu dia juga IP-nya 4 dan dia dari prestasinya itulah yang namanya merit based scholarship, beasiswa berdasarkan prestasi. Dia berhasil mendapatkan beasiswa dari UC Berkeley. Seperti itu memang kebetulan yang dia pilih, yaitu jaringan kampus University of California. Kalau kamu bisa menunjukkan achievement kamu di tahun pertama, mereka lost. Mereka mereka akan kasih beasiswa tanpa diskriminasi. Gitu. Lanjut deh. Dan itu ada bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Kalau 4 dapatnya segini, kalau 3, sekian dapatnya segini beasiswanya. Nah ini benar-benar terakhir, prepare to move. Itu yang sekarang ini sedang saya lakukan, sesuatu yang tertunda 1 tahun. Untuk Brahmasto, kalau Vira selama pandemi dia sama sekali tidak pulang, Brahmasto karena pandemi belum bisa berangkat, maka sekarang inilah sedang persiapan, saya bantu dia packing-packing dan sebagainya untuk berangkat ke sana. Nah, ada hal yang sedikit berbeda, tambahan PR gitu buat kita. Kita tahu buat traveling di masa pandemi, lintas provinsi saja PPKM level 3, level 4, ya Bu Lili ya. Peraturannya berubah terus tiap 2 minggu, apalagi ini kita lintas negara. So, di sini sekali lagi juga perlunya kita berkoordinasi dengan tadi itu, advisor dari Education USA. Mereka akan sangat membantu kayak mesti gimana dan sebagainya. Itu sih saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, hal yang kurang berkenan, apapun dengan cara dan juga isi dari yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kegiatan seperti ini menambah wawasan dan akhirnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena sebenarnya kalau kita akhirnya simpulkan adalah banyak beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi luar negeri, namun kadang kita tidak mendapatkan informasi dan strategi dari narasumbernya langsung. Dan insya Allah Budiah serta Vira dan Bram, insya Allah nanti akan segera hadir juga. Begitu juga dengan suami dari Budiah, insya Allah jadi narasumber kita. Baik, saya mengutip kutipan pendidikan internasional dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Saya Lilian Mukhtar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.